bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, buka hati kami, sucikan pikiran kami, berkati setiap gadget yang kami gunakan dan ruangan dimanapun kami beribadah, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan bisa jatuh di tanah hati kami lakukan di dalam hidup kami, dan hidup kami semakin hari mencerminkan Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Percaya bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, kita bersatu di dalam roh, pujian, penyembahan, dan pembahasan firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup kita, manusia, hidup kita ini sangat dinamis. Betul apa benar? Gak terus-terusan kita bercanda, kadang kita nangis. Gak terus-terusan kita ketawa, kadang bercucuran air mata. Gak terus-terusan kita senang, ada juga susahnya. Orang bilang ada naik, ada turun, ada datar gitu ya. Pernah gak sih kita ngeluh sama Tuhan? Pernah gak? Mungkin kita sadari gak sadari, pernah. Mungkin secara sengaja gak sengaja, mungkin kita pernah ngeluh sama Tuhan. Mungkin secara langsung gak langsung, ya kalau diingat-ingat kayaknya iya deh gitu ya. Pernah gak sih kita merasa seolah-olah Tuhan itu kok jahat ya dalam hidup kita? Baiknya buat orang lain doang. Pernah gak kita khawatir bahwa pertolongan Tuhan itu terlambat loh datangnya dalam hidup kita? Kita merasa kok doa-doa kita gak dijawab ya, kayak mentok di langit-langit. Jangan-jangan Tuhan lagi pergi liburan nih begitu ya. Pernah gak sih kita bertanya, kok hal-hal yang susah, yang nyakitin, yang bikin kita menderita itu semuanya kayaknya numpuk dalam hidupnya, dalam hidup saya. Kapan saya bisa senang? Yuk mari kita buka 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang ke-23. Sebuah kisah yang sudah amat kita kenal. Mungkin juga sebagian dari kita sudah hafal dengan kisahnya. Judulnya adalah Elia dan janda di Sarfas. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca keseluruhan kisah ini setelah ibadah ini selesai, supaya bisa lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam perikop ini. Nah, Bapak Ibu, kesusahan dalam hidup janda beranak satu ini sangat banyak. Bukan lagi banyak, tetapi banyak. Tetapi janda ini tidak mengeluh sampai akhirnya dia mendapatkan mujizat Tuhan. Sampai akhirnya adalah happy ending. Apa sih yang bisa kita lihat dari kisah janda ini? Yang pertama kita lihat ayat 7 sampai yang ke-10. Saya bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing ataupun dari layar yang ada di belakang saya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Nah, Bapak Ibu, di ayat ini, di pasal ini memang tidak dijelaskan berapa lama kekeringan itu terjadi, berapa lama kemarau itu terjadi, berapa lama hujan tidak turun di negeri itu. Tapi kalau dibuka dari Lukas 4 ayat 25 sampai 26, jelas dikatakan di sana terjadi selama 3,5 tahun. Nah, karena sungai Kerit tempat Elia bersembunyi ini jadi kering, kerontang begitu ya akibat kemarau ini, maka Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat, daerah Sidon. Kepada siapa tadi kita baca? Seorang janda. Nah, ini bukan janda kaya Bapak Ibu Saudara, bukan janda yang bergelimangan harta, tidak, tetapi kepada janda miskin dan punya anak lagi. Waktu Elia bertemu dengan janda ini pertama kali, di mana? Di pintu gerbang kota. Apa yang dia lakukan? Apakah dia lagi nyalon? Apakah dia lagi gosip? Apakah dia lagi nongki-nongki minum kopi? Lagi manicure, pedicure? Lagi keramba? Lagi spa? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Janda ini ada di pintu gerbang kota sedang mengumpulkan kayu api. Di pintu gerbang kota, tempat orang keluar masuk,
tempat semua orang lewat, tapi dia tidak malu, dia tidak gengsi. Kenapa dia kerja sendiri? Karena dia orang miskin, dia nggak punya pembantu, dia nggak punya orang yang bisa mengerjakan bagian itu, sehingga dia kerja sendiri. Janda ini rajin, bukan pemalas. Banyak orang udah nggak punya duit, udah bokek-kek, udah melarat-rat, tapi masih males-les di dalam hidupnya. Banyak orang yang ditinggalkan harta warisan berjibun-jibun, tetapi karena males-les, akhirnya dia menjadi melarat-rat. Nah, Bapak Ibu Saudara, janda ini tetap tegar berusaha. Dia nggak pakai alasan, aduh pinggang saya sakit, aduh saya udah tua, aduh malu, aduh bagaimana kalau orang mau. Enggak. Di pintu gerbang kota, dia kerjakan sendiri bagiannya. Dia rajin dan tetap tegar. Banyak orang males dalam hidup ini. Dikasih harta warisan berapapun bakal ludes-des. Karena apa? Awalnya malas belajar, sehingga tidak mampu untuk mengelola harta warisan yang ditinggalkan. Akhirnya cari jalan pintas, pakai narkoba, cari dukun, bunuh diri, dan sebagainya. Cari jalan pintas yang gampang. Tapi yang bisa kita pelajari, hal pertama dari janda miskin beranak satu yang hidup susah dan banyak masalah, dia tetap berusaha, tetap berjuang. Harian Guangzhou pernah menuliskan bahwa jumlah bunuh diri di Cina telah meningkat tajam selama periode reformasi, di mana negara tersebut mengalami kemajuan yang pesat sekali. Kita tahu apapun yang kita pegang sekarang ini kebanyakan made in China, begitu ya. Nah, dituliskan di sana setiap 2 menit satu orang mencoba untuk bunuh diri. 22% warga Cina berpotensi untuk bunuh diri. Tingkat bunuh diri di pedesaan jauh lebih tinggi justru daripada di perkotaan, dan menyumbang 75% kasus bunuh diri di Cina. Bunuh diri adalah pembunuh terbesar di Cina, justru untuk periode umur 15 sampai 34 tahun, di mana orang harusnya produktif, bekerja keras, penuh semangat, masa depan cerah, berjuang, berusaha, tapi justru paling banyak yang bunuh diri di usia segitu. Contohnya saja Bapak Ibu Saudara, 2 pelajar Cina di kota yang berbeda, otomatis sekolah yang berbeda, masing-masing bunuh diri cuma karena PR-nya belum selesai. Zaman saya sekolah dulu Bapak Ibu Saudara, PR selesai nggak selesai, ya kita mau sekolah aja begitu kan. Paling disuruh berdiri di lapangan ataupun berdiri di kelas, madep tembok, pegang kuping, angkat kaki satu begitu kan. Tapi nggak ada kepikiran untuk bunuh diri. Karena paling dihukum kita jalani, besok ya udah lanjut lagi. Saking depresi, frustrasi, mereka bunuh diri cuma karena PR yang belum selesai. Dan ini tingkatnya terus meningkat. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 berkata apa? Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya bukan berarti kalau kita sakit, kita punya penyakit parah, kita harus tetap bekerja. Bukan, ini buat orang yang males-les dan suka membuang-buang waktu. Disuruh kerja, disuruh beresin besok, disuruh melamar kerjaan nanti, disuruh membuka usaha tunggu. Ini ayat untuk orang yang membuang-buang waktu, yang males, tidak mau berusaha, tidak mau berjuang, sok tunggu. Alkitab bilang apa? Jika tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, jangan makan. Hal pertama yang dialami, yang dirasakan oleh, yang dilakukan oleh janda ini, dia tetap berjuang, tetap berusaha. Masalahnya banyak, buahnya. Masalahnya bejibun, yes. Hidupnya gampang atau susah? Susah. Tapi dia tidak menyerah, tetap berjuang. Yang kedua, apa yang bisa kita lihat dari janda ini? Ayat yang ke-10b sampai yang ke-12, saya ulangi. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api.
Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Yang kedua yang bisa kita pelajari dari janda ini, dia masih murah hati, nggak kikir lokek kedekuk bin kopet. Tadi kita baca apa? Elia minta minum, janda ini pergi ambilin minum. Bapak Ibu jangan pikir, cuman minta minum, gitu aja mah nggak pelit dong. Nih orang minta minum sama saya juga saya kasih. Coba lihat konteksnya. Kalau kita dalam kondisi normal seperti ini, air mungkin tidak terlalu berharga bagi kita. Seperti ketika kita ibadah di gereja, saya sangat sedih kalau melihat ada gelas aqua yang hanya diminum sedikit lalu ditaruh. Orang lain tidak bisa minum dan gak tahu ini punya siapa. Air terbuang sia-sia. Dalam kondisi normal, mungkin segelas aqua itu tidak banyak berarti. Tapi kita lihat konteksnya. Pada waktu peristiwa ini terjadi, konteksnya adalah musim kemarau. Pada saat musim kemarau terjadi, yang paling berharga adalah air. Elia meminta yang paling berharga dari janda ini. Sekali lagi, janda ini bekerja sendiri, dia bukan orang kaya. Jadi mungkin dia tidak punya uang untuk menimbun air, dia tidak bisa membayar orang untuk berjalan berkilo-kilo mengumpulkan air buat dia, sehingga mungkin air yang ada sama dia itu dia pakai seirit-iritnya, dia pakai sedikit-dikitnya, sehemat-hematnya. Mungkin hanya minum 1 teguk, sisanya mungkin nelemin ludah biar awet airnya, karena air yang paling berharga pada saat itu. Tapi waktu Elia datang, Elia minta apa? Air. Dia gak pakai alasan, "Aduh Pak Elia, ini kan lagi musim kemarau, minta aja tuh ke rumah lain, minta aja tuh ke yang ada gentong di depannya, minta aja tuh ke tempat lain, jangan ke saya, air saya cuma sedikit." Tidak. Janda ini murah hati. Dia pergi ngambilin minum. Miskin, yes, tapi dia tidak pelit, kikir, lokek, kedekuk, bin kopet. Hatinya mau berbagi, hatinya mau memberi. Banyak orang lebih kaya, tapi pelit, kikir, lokek, kedekuk, bin kopet. Pak sama saudara hitung-hitungan 500 perak diminta. Suami sama istri, kadang ada juga yang pelit, ditakerin uang sayurnya, tapi minta makanan yang enak. Istri sama suami, ada nggak yang pelit? Ada. Uang gajian semua masuk ke istri, susah buat keluarnya lagi. Pelayanan di gereja, pura-pura nggak tahu. Banyak jemaat juga seperti itu. Ya, mau nyumbang dana Paskah, udah kelewat Bu, sekarang udah ngumpulin dana Natal. Ya udah deh, udah kelewat, pakai alasan. Tapi janda ini tidak pelit. Lalu kemudian yang kedua kita lihat janda ini tidak egois. Dia mau berbagi. Kalau dia kekepin airnya buat dia sendiri, bisa nggak? Bisa. Wajar nggak? Wajar. Karena itu musim kemarau. Kalau dia tidak mau berbagi, masih oke. Orang mungkin masih bisa terima. Ya iyalah, dia miskin, ngumpulin air susah payah, lu minta airnya lagi. Kalau dia nggak mau berbagi, oke lah. Kekeringan, kemarau, nggak tahu sampai kapan. Dia harus berhemat. Persediaan airnya terbatas. Dia irit seperlu-perlunya. Tapi dia tidak egois. Elia minta minum, dikasih air minum. Janda tersebut tetap mau bermurah hati di dalam kemiskinannya, di dalam kesulitannya, di dalam berjibun masalahnya. Padahal waktu itu dia belum kenal siapa Elia. Bapak Ibu Saudara, ada seorang tukang becak yang dermawan di Cina bernama Bai Fangli. Kurang lebih 20 tahun Bai Fangli ini mengayuh becak dan menyumbang yayasan yatim piatu di Tianjin.
Pada saat dia meninggal 93 tahun usianya karena kanker paru-paru, Bai Fangli ini telah menyumbang kurang lebih RMB 350.000 dengan kurs pada waktu itu kurang lebih 1.300-an. Jadi kurang lebih dia sudah menyumbang 455 juta untuk 300-an anak-anak miskin di panti asuhan dari seorang tukang becak, bukan bandar becak loh Bapak Ibu Saudara, dari Mengayu sendiri. Ketika Bai Fangli ini meninggal, ditemukan di tempat di gubuknya hanya ada satu buah piring kaleng yang udah gak jelas bentuknya, hanya ada satu buah sendok dan satu buah gelas yang juga udah penyok-penyok. Tapi dia mau tetap bermurah hati, hasil dia mengayuh, dia sumbangkan, dia hidup apa adanya. Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai 25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari janda ini. Kita mungkin miskin, kita mungkin hidup pas-pasan, kita mungkin masih punya banyak masalah, kita mungkin berhadapan dengan fakta yang menyakitkan, tapi kita tidak pelit, kita masih murah hati. Contoh dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-14 yang saya khotbahkan beberapa minggu lalu, bagaimana jemaat Makedonia dipuji oleh Rasul Paulus karena memberi di tengah kekurangan mereka. Yang ketiga, apalagi yang bisa kita pelajari dari janda ini? Ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari? Menuruti firman Tuhan, taat, patuh, tunduk. Elia sudah melihat kondisi janda tersebut miskin, melarat. Elia minta minum, udah dikasih minum, minta makan. Orang bilang apa? Udah dikasih jantung, hati minta jantung. Kelewatan nih orang. Dia jawab apa? Bahwa makanannya cuma buat janda itu, dirinya dan anaknya. Itu pun cuma 1 kali makan. Sesudah mereka makan, lalu mereka mati karena tidak ada makanan lagi. Tetapi apa yang dilakukan Elia? Harusnya, normalnya, wajarnya Elia akan bilang, oh ya udah deh, makanannya buat kamu aja, toh cuma segitu-gitunya. Tapi ini enggak. Elia maksa, ya udah, iya tahu, bikinin dulu buat saya, abis itu baru buat kamu. Wajar gak sih kalau si janda ini mikir, Elia melunjak, udah gak kenal, minta air dikasih, sekarang minta makan. Tapi janda ini sekali lagi gak pakai alasan, Bapak Ibu Saudara. Dia mau menuruti. Walaupun saat itu dia belum kenal Tuhannya Elia, walaupun saat itu perintahnya, permintaannya sangat tidak masuk di akal, tapi dia lakukan. Berapa banyak dari kita yang katanya percaya kepada Tuhan Yesus, mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, menikmati berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Tapi kok waktu Tuhan kasih perintah kita masih bandel. Waktu Tuhan suruh lakukan sesuatu, kita masih nggak nurut. Waktu Tuhan kasih instruksi, toh kita masih ragu-ragu. Padahal firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata apa? Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukan cuma minta, tapi terima. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk pandemi ini untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mau nggak kita taat? Nggak pakai alasan lagi. Mau nggak kita nurut? Nggak pakai bak ibu lagi. Mau nggak kita patuh? Nggak pakai tarsok tunggu lagi. Yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dari janda ini? 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai yang ke-24. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan itu atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari janda ini, Bapak Ibu Saudara? Bahwa dia tetap percaya, tetap beriman. Janda ini sudah mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan. Sesi pertama sudah selesai, ujian pertama dia lolos dan dia mengalami mujizat Tuhan. Minyak dan tepung tidak habis-habis walaupun digunakan. Itu tadi sudah kita lihat di ayat yang di pembahasan pertama. Dia berbuat baik kepada orang lain, apalagi kepada hamba Tuhan, lalu diberkati. Harusnya begitu. Logika kita, pemahaman kita, permintaan kita, maunya kita wajar menurut pemikiran kita. Tetapi dia berbuat baik kepada orang lain, dia diberkati, lalu kemudian anaknya sakit dan mati. Anak satu-satunya sakit dan mati. Dikatakan tadi tidak ada nafasnya lagi. Apa yang di pertanyaan dia? Hancur hatinya, patah remuk, dan dia mulai bertanya-tanya kepada Tuhan di dalam emosi. Wajar gak? Wajar. Bukankah seringkali kita juga merasa seperti itu? Tuhan, aku sudah melayani mati-matian, kok aku yang kena PHK? Tuhan, aku sudah menyumbang buat dana di gereja, kok usahaku malah bangkrut? Tuhan, aku sudah berbuat baik ke kanan kiri depan belakang, kok malah orang rajin nipu aku? Bapak Ibu, terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal yang gak enak terjadi dalam hidup kita. Buat apa? Mengingatkan kita masih ada Tuhan, untuk menguji iman kita naik ke level yang lebih tinggi, dan supaya kita tidak lengah dalam zona nyaman kita, untuk meneguhkan kita bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Alberta, ketika kita menangis, Tuhan juga menangis bersama dengan kita. Di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35, ketika Lazarus meninggal, Yesus melihat Maria menangis. Ia terharu dan ikut menangis.
Walaupun anaknya mati dan hatinya galau, janda ini tetap percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya dia larinya ke Elia. Dia gak usir Elia, dia gak lari ke tetangga, dia gak lari ke tempat lain, tapi dia lari ke hamba Tuhan itu. Walaupun dia ngoceh gimana ini jadi sebab, tapi dia tetap lari ke hamba Tuhan itu meminta pertolongan. Dan bukti lainnya, waktu Elia kasih instruksi, kasih sini anaknya ke saya, apa yang dia lakukan? Dia kasih anaknya itu ke Elia. Kalau dia tidak punya iman lagi, kalau dia tidak percaya lagi, waktu Elia minta anaknya, bisa saja dia bilang, udah gak usah, gak ada Tuhan-Tuhanan, gak usah doa-doaan, gak usah gereja-gerejaan, gak usah puasa-puasaan. Tapi dia tetap beriman. Dia datang ke Elia, diceritakan masalahnya, dibawa anaknya yang mati, dan dia ikuti apa yang Elia minta. Sehingga apa yang terjadi? Karena janda ini tetap percaya kepada Tuhan di tengah kegalauan, hancur, patah, remuk hatinya, dia menerima berkat mukjizat dari Tuhan. Apa yang terjadi? Anaknya dibangkitkan. Dan ketika anaknya dibangkitkan, imannya semakin diteguhkan, sehingga dia berkata apa? Sekarang aku tahu engkau benar abdi Allah, dan Tuhan yang kau sembah itu benar-benar hidup, dan segala yang kau ucapkan itu benar adanya. Di dalam Alkitab kita ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak juga contoh teladan hidup tokoh-tokoh yang percaya kepada Tuhan dan tetap hidup di dalam kesesakan mereka. Nuh tidak mengeluh ketika disuruh membuat bahtera. Jika saja Nuh mengeluh atau ragu, tidak percaya, dia nggak mulai, dia nggak buat itu bahtera, mungkin saja Nuh dan keluarganya serta semua binatang yang direncanakan masuk ke dalam bahtera itu akan musnah, terbawa oleh air bah. Ayub dihina habis-habisan, ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Nah, jika saja Ayub terus-terusan mengasihani diri, mengeluh, mungkin ia tidak akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Rasul Paulus tetap setia melayani Tuhan sampai mati, padahal ada begitu banyak kesusahan di dalam hidupnya. Bapak Ibu bisa baca dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Begitu banyak masalah, pergumulan, tantangan, siksaan di dalam hidupnya, tapi dia tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, contoh yang paling sempurna, Tuhan Yesus Kristus rela menderita sampai mati di atas kayu salib, tidak menolak, tidak mengeluh, tidak komplain terhadap rencana keselamatan Bapaknya. Kalau saja Yesus menolak untuk disalibkan, bisa nggak? Bisa. Tuhan, Bapak, aku nggak mau disalib. Ini semua orangnya bokam sia, nggak tahu terima kasih. Lihat tuh, aku sudah menderita begini, aku sudah membuat mujizat, aku sudah memberikan berkat, tapi mereka tetap menolak aku. Udahlah, aku mau pulang aja ke surga. Buat apa menebus mereka? Buat apa menyelamatkan mereka? Tetapi karena Kristus tetap percaya kepada Bapaknya, sehingga kita bisa diselamatkan melalui kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita berjalan baik-baik saja, hitunglah berkat Tuhan supaya kita semakin bersyukur. Ketika hidup kita sedang kurang baik, seolah-olah kita berjalan di padang pasir kekeringan, hitunglah berkat Tuhan supaya kita bisa bersyukur. Ingat bahwa keadaan yang paling gelap dan sulit sekalipun, kita tidak pernah sendiri. Karena Allah beserta kita. Oleh karena itu, dari pembelajaran janda ini, mari kita tetap berusaha, tetap berjuang, kerjakan bagian kita, pertahankan kemurahhatian kita. Jangan hati kita jadi tercemar, ternoda, hati kita jadi keras, membatu, menjadi egois. Jangan. Taat, patuh, tetap turuti perintah Tuhan, karena itu yang terbaik di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, tetap beriman, pegang teguh iman kita, tetap percaya kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang bisa kami dengarkan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, walaupun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kami jemaat-Mu akan terus mengajar kami, membimbing kami, menjelaskan lebih lanjut bagian-bagian penting dari firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang baik,
dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah kesusahan kami, kemiskinan kami, kemelaratan kami, masalah, pergumulan, sakit, penyakit, apapun yang menjadi hal gak enak dalam hidup kami percaya Allah selalu beserta dengan kita, tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami mau belajar menjadi seperti janda Sarfat itu, yang pada akhirnya happy ending, karena tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan, amin.